Baik Bu, terima kasih untuk pertanyaan pertama. Bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah yang Ibu pimpin? Ya sebenarnya permasalahan seperti ini dimanapun berada, tidak hanya di sekolah, itu di rumah aja pasti ada ya Bu ya. Berhubungan dengan dilema etika ini. Tapi kalau saya kan bahwa permasalahan yang berhubungan dengan dilema etika itu yang memang benar-benar permasalahan yang sama-sama benar, Iya. tapi tinggal kepedulian kita aja bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Baik Bu, selanjutnya pertanyaan kedua. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya menyelesaikan kasus itu berdasarkan 3 prinsip. Yang pertama prinsip hasil akhir. Bagaimana ya, misalkan nanti kalau saya mengambil keputusan ini hasil akhirnya seperti apa, itu harus saya pertimbangkan. Yang kedua prinsip berbasis peraturan. Saya pun dalam mengambil keputusan tidak boleh bertentangan dengan peraturan. Kemudian yang ketiga prinsip berbasis rasa peduli. Nah ini kadang harus saya ambil karena saya kadang sebagai sesama manusia harus mempertimbangkan itu Bu Eni. Iya, rasa kepedulian sesama manusia itu. Baik Bu, pertanyaan ketiga. Kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah yang pertama saya lakukan adalah menentukan dulu siapa saja yang terlibat di masalah itu. Kemudian yang kedua mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Jadi saya juga di sini juga tidak bisa bekerja sendiri. Saya harus melibatkan teman-teman. Kemudian yang ketiga saya harus mengadakan investigasi. Karena masalah yang ada itu tidak bisa saya harus mendengarkan dari satu pihak saja. Yang terakhir ya saya harus mengambil keputusan setelah melakukan langkah-langkah yang tadi. Hal yang terakhir harus saya membuat keputusan. Selanjutnya Bu, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang membantu saya atau yang menentukan keputusan ya saya itu seringnya ngajak dialog ini. Karena dari dialog tersebut saya bisa mengadakan pendekatan secara psikologis. Dari situ saya tahu psikologis si A itu seperti apa, terus latar belakangnya kenapa muncul masalah seperti ini, kenapa. Kemudian yang kedua ya saya minta pendapat dari tim manajemen sekolah. Karena ini sekolah besar ya, saya juga harus ada tim manajemen sekolah. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan terbesarnya itu ya kalau saya harus mengakomodasi berbagai kepentingan itu Bu. Kepentingannya ini kan macam-macam itu ya. Kadang jadi saya harus mempertimbangkan. Dan suhunya menekan ya. Itu sudah Bu. Dari segala aspek menekan. Itu yang menjadi tantangan selama ini buat saya. Baik Bu, selanjutnya apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Misalnya apakah Anda atau Ibu langsung menyelesaikan di tempat, atau mungkin Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Misalnya bentuk atau prosedur seperti apa sih yang Ibu jalankan? Saya kalau begitu saya itu melihat tingkat
Kompleksnya kasusnya. kompleksnya Kalau masalah. kalau masalah itu semakin kompleks, saya harus membuat jadwal, Bu. Karena kan kalau masalahnya sangat kompleks kan saya harus melakukan investigasi, mengumpulkan fakta-fakta, itu saya harus membuat jadwal. Meskipun terjadwal, saya juga harus secepatnya menyelesaikan. Tapi kalau masalah itu tingkat kompleksnya itu masih rendah ya, masih Karena, iya. jadi bisa saya selesaikan saat itu juga. Jadi tidak perlu membuat jadwal. Baik Bu, selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Saya di sekolah ini, karena memang sekolah besar ya Bu Eri ya, permasalahan itu pasti ada. Cuman karena saya di sekolah ini sangat terbantu dengan teman-teman guru yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat baik sekali. Itu juga membantu saya dalam menyelesaikan dilema etika tadi, kalau ada masalah yang berhubungan dengan dilema etika. Kemudian yang kedua, saya mempunyai tim manajemen sekolah yang sangat solid sekali. Jadi apapun yang menjadi keputusan saya tetap selalu musyawarahkan dengan tim manajemen sekolah. Jadi keputusan saya tim manajemen sekolah juga tahu, teman-teman guru pun juga mendukung dengan adanya itu. Jadi itu yang sangat membantu saya. Baik Bu, terakhir dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, kira-kira pembelajaran apa sih yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pertama itu kita harus bisa berkomunikasi yang baik. Itu yang pertama dan utama kayaknya. Iya betul. Menjalin komunikasi dengan baik. Karena pada saat itu namanya manusia kadang kan mood kita pada saat baik. Nah pada saat kurang baik, jangan sekali-kali mengambil keputusan. Jangan sekali, ya pada saat kita tidak baik, jangan mengambil keputusan, karena keputusan yang kita ambil sudah tidak objektif lagi. Pasti kita itu unsur subjektivitas sudah ada di situ. Nah, komunikasi tadi itu, komunikasi yang baik itu juga diperlukan. Karena mungkin selama ini iya betul. Karena selama ini komunikasi saya mungkin kurang baik, tapi saya terus belajar sehingga itu menjadi itu hal yang penting yang saya dapat sebagai pelajaran ya untuk membuat keputusan. Yang kedua itu bagaimana saya bisa mengakomodasi berbagai kepentingan tadi. Itu pengalaman buat saya, karena dari situ Skala sekolah itu yang di mana-mana semua. Iya. Yang ketiga, bagaimana saya belajar membuat keputusan yang menjadi keputusan tersebut bisa diterima oleh teman yang sedang bermasalah dan tidak merugikan sekolah. Jadi bagaimana saya bisa mengambil win-win solution lah yang baik. Jadi itu yang bisa saya ambil pelajaran selama ini. Ya, sebagai pemimpin itu harus punya kepekaan yang tinggi. Nah, peka itu penting karena kalau kita tidak peka, kita tidak tahu apa yang dimaui oleh teman-teman, apa yang harusnya kita lakukan. Karena kalau kepekaan ini sebenarnya tergantung. Ya, itu sudah. Kalau kita kurang berkomunikasi, kita tidak bisa peka, kita tidak bisa tahu apa yang menjadi kemauan teman-teman, apa yang menjadi prioritas untuk kemajuan sekolah. Gitu.